Lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga oleh perusahaan dan korporasi setidaknya telah mengakibatkan kematian, bencana, dan kerugian material bagi warga sekitar. Berdasarkan data dari Auriga Nusantara, diperkirakan terdapat lebih dari 80.000 titik lubang yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Titik-titik lubang tambang tersebut berada di 40 izin usaha pertambangan yang dipegang oleh 36 perusahaan tambang di 22 wilayah provinsi. Lebih dari separuhnya atau sekitar 55% lubang-lubang itu dihasilkan dari aktivitas pertambangan batu bara. Sisanya adalah lubang tambang nikel, emas, dan lain-lain. 5 perusahaan terbanyak menghasil lubang tambang, yakni PT Kaltim Primakol sebanyak 43.557 lubang, PT Wedabai Nikel 10.684 lubang, PT Borneo Indobara 4.410 lubang, PT Tambang Tondano Nusa Jaya 4.036 lubang, dan PT Vel Indonesia 3.648 lubang. Sedangkan berdasarkan lokasinya, sebagian besar lubang tambang itu ada di Kalimantan Timur sebanyak 44.736 titik, Maluku Utara 10.684 titik, Sulawesi Utara 7.097 titik, Kalimantan Selatan 4.495 titik, dan Sulawesi Selatan 3.323 titik. Sedangkan khusus untuk lubang tambang batu bara, Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mencatat ada 3.092 lubang yang tidak direklamasi di Indonesia pada 2020. Sebaran lubang tambang itu berjumlah 6 lubang di Aceh, 22 lubang di Sumatera Barat, 54 lubang di Bengkulu, 9 di Lampung, 19 di Riau, 59 di Jambi, 163 di Sumatera Selatan, 163 di Kalimantan Tengah, 44 di Kalimantan Utara, 814 di Kalimantan Selatan, 1.735 di Kalimantan Timur, 2 di Banten, dan 2 di Sulawesi Selatan. Dari 3.000 lebih lubang itu, telah memakan korban jiwa sebanyak 168 korban, termasuk anak-anak sejak 2014 hingga 2020. Di Kalimantan Timur, tambang menjadi penggerak perekonomian, namun sekaligus menjadi penyebab bencana kemanusiaan dan pencemaran lingkungan. Jatam Kaltim mencatat ada 1.735 lubang bekas tambang batu bara yang menganga di bumi Mula Warman. Ribuan lubang-lubang itu tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Kutai Kartanegara menjadi daerah paling banyak lubang bekas tambang, yakni 842 lubang tambang. Samarinda dengan 349 lubang, sementara di Kutai Timur terdapat 223 lubang tambang. Sisanya tersebar di Pasir, Penajam Pasar Utara, hingga Berau. Padahal, dalam tata kelola pertambangan, setelah operasi penambangan berakhir, maka ada kewajiban mutlak yang harus dilakukan, yakni melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Sayangnya, hal ini kerap diabaikan oleh perusahaan dan pemegang izin tambang di Kalimantan Timur. Hasilnya, setidaknya 40 orang tewas tenggelam di lubang tambang batu bara yang tidak direklamasi. Benar atau tidak, biarkan Kementerian Lingkungan yang mengecek. Karena pasca tambang itu, saya lihat setelah kami mengunjungin, hanya kubuangan air, hanya kesepakatan antara Pemda yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah, tempat mandi-mandi hantu di sana. Saya nggak tahu. Yang kami lihat kemarin di Gunung Bayan itu hanya kubuangan air di tengah hutan. Ini Pak, nanti akan kami buat pariwisata, hantu yang pariwisata di situ, dalam hutan. Saudara, sejumlah lubang bekas tambang meninggalkan problematika. Tak hanya merusak lingkungan, lubang bekas tambang juga menuai korban jiwa. Di Kalimantan Timur, korban akibat lubang tambang yang tak direklamasi oleh perusahaan didominasi oleh anak-anak. Pada awal November 2018, Jatam Kaltim pernah menyelidiki tewasnya seorang remaja SMP karena tenggelam di lubang tambang milik PT Bukit Baiduri Energi di Kutai Kartanegara. Laporan itu kemudian dirilis ke publik yang mengakibatkan kantor mereka di Samarinda diserang sekelompok orang tak dikenal. Lubang tambang milik PT Bukit Baiduri Energi bukan sekali itu saja memakan korban. Sejak 2016, setidaknya ada 4 nyawa telah melayang di lubang tambang perusahaan itu. Pada pertengahan Desember 2015, lubang bekas tambang PT Multi Harapan Utama juga memakan korban, yaitu seorang siswa SMK. Korban jiwa di lubang tambang yang mayoritas adalah anak usia sekolah terhitung sejak 2011 sampai dengan 2016. Setidaknya terdapat 21 korban yang meninggal dunia
3 korban jiwa bukan lubang tambang, dengan rincian Kota Samarinda 15 korban, Kutai Kartanegara 8, Penajam Pasir Utama 11. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumbar, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga aku, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost Town. Berpindah ke provinsi tetangga, Jaringan Advokasi Tambang mengungkap ada 814 lubang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dari 814 lubang tambang yang ada, Tanah Bumbu menjadi urutan pertama terbanyak dengan 264 lubang, Tanah Laut dengan 223 lubang, dan Kabupaten Banjar di posisi ketiga dengan 117 lubang. Lubang-lubang ini berada di wilayah konsesi perusahaan hingga pertambangan ilegal. Pada 16 Oktober 2022, Jalan nasional sepanjang 200 meter di Satui Barat rusak parah akibat longsor yang disinyalir akibat aktivitas pertambangan yang berada di sekitar lokasi. Tambang aktif hanya berjarak 183 meter dan lubang pasca tambang hanya berjarak 19 meter dari titik longsor. Pada Juli 2022, terjadi longsor di dekat lubang tambang galian batu bara di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Pada 2021, aktivitas pertambangan batu bara PT Ansawara Satria menyebabkan jalan Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terputus. Pertambangan yang hanya berjarak beberapa meter dari jalan mengakibatkan longsor dan ambrol ke mulut tambang sedalam 10 meter yang menghambat aktivitas warga. Saudara, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban longsor di lokasi tambang Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Masih di tahun yang sama, longsor terjadi di lubang bekas galian tambang batu bara di Desa Mantawakan Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu. Longsor lubang bekas tambang juga pernah terjadi pada 2017 di Kintap yang menyebabkan 19 rumah warga rusak. Orang pemuda pekerja perkebunan sawit di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Tanah Laut, Rabu kemarin ditemukan sudah tidak bernyawa di dasar danau eks tambang batu bara. Selain itu, lubang bekas tambang batu bara yang dibiarkan menganga juga memakan korban jiwa. Sejak 2019, setidaknya ada 4 nyawa melayang karena tenggelam di lubang bekas galian di Kalsel. Selain memakan korban jiwa, lubang bekas tambang juga mengandung logam berat seperti mangan dan besi di atas ambang batas aman yang apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan. Di Jambi, ratusan lubang bekas tambang batu bara menganga bak danau atau kolam-kolam raksasa. Pada 2015, Jaringan Advokasi Tambang bersama Walhi Jambi melakukan riset di lubang pasca tambang PT Sarolangun Primakol. Hasilnya, tingkat keasaman air tinggi dan mengandung logam berat seperti besi, mangan, timbal, arsenik hingga merkuri yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi menjadi bukti nyata tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan. Kasus-kasus kematian di lubang tambang menjadi bukti dari lemahnya negara untuk memastikan keselamatan rakyat dari perusahaan tambang yang melakukan praktek banal demi meraup keuntungan. Longsor, pencemaran lingkungan, hingga tenggelam menjadi bencana kemanusiaan yang tak akan pernah selesai di wilayah yang terkepung aktivitas pertambangan. Sampai jumpa, salam Universe.